Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anisah Ramli dengan NIM 6080119010 dengan dosen Ian Awaludin STMT, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk pemusnahan atau pembuangan akhir sampah. Bentuk-bentuk pemusnahan atau pembuangan diklasifikasikan menjadi 1. Open dumping, 2. Composting, 3. Sanitary landfill dan controlled landfill, 4. Incineration, dan 5. Recycling. Open dumping. 1. Jenis pembuangan akhir murah, yaitu menyediakan suatu lokasi terbuka dan sampah dibuang begitu saja. 2. Cocok untuk sampah hasil sapuan jalan, abu dan benda-benda yang dapat dibakar. 3. Lokasi pembuangan terbuka ini hendaknya dipilih pada tempat yang agak rendah, agar debu-debu maupun sampah dari jalan dapat dipadatkan. 4. Perlu diperhatikan agar tanahnya kedap air untuk menjaga cairan limbah yang timbul tidak sampai merambat jauh ke tempat lain dibawa oleh aliran air tanah. 5. Bila bercampur dengan sampah organik, maka tempat ini akan menjadi sumber pencemaran lingkungan seperti bau yang tidak sedap, kebakaran, berkumpulnya lalat, nyamuk dan tikus, serta dapat menjadi sumber penyakit menular. Akibat pemusnahan sampah ini akan timbul cairan limbah atau leachate. 6. Estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor. Oleh karena tidak terkendalinya jenis sampah yang akan dibuang, maka jenis pembuangan akhir seperti ini tidak disarankan lagi. Potensi pencemaran lingkungan dari sistem open dumping. 1. Bila bercampur dengan sampah organik, maka tempat ini akan menjadi sumber pencemaran lingkungan seperti bau yang tidak sedap, kebakaran, berkumpulnya lalat, nyamuk, dan tikus, serta dapat menjadi sumber penyakit menular. 2. Akibat pembusukan sampah ini akan timbul cairan limbah atau leachate. 3. Estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor. Oleh karena tidak terkendalinya jenis sampah yang akan dibuang, maka jenis pembuangan akhir seperti ini tidak disarankan lagi. Composting. 1. Didefinisikan sebagai suatu proses dekomposisi atau penguraian secara biologis dari senyawa-senyawa organik yang terjadi karena adanya kegiatan mikroorganisme yang bekerja pada suhu tertentu. 2. Merupakan salah satu metode pengelolaan sampah organik menjadi material baru seperti humus yang relatif stabil dan lazim disebut kompos. 3. Composting dengan bahan baku sampah domestik merupakan teknologi yang ramah lingkungan, sederhana dan menghasilkan produk akhir yang sangat berguna bagi kesuburan tanah atau tanah penutup bagi landfill. 4. Proses pengomposan mereduksi volume timbunan sampah hingga 75%. Sanitary landfill dan controlled landfill. Sanitary landfill atau pengurungan berlapis bersih, sarana pengurungan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematik dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurungan serta penutupan sampah setiap hari. Sedangkan controlled landfill atau pengurungan berlapis terkendali, sarana pengurungan sampah yang bersifat antara sebelum mampu melakukan operasi pengurungan yang berlapis bersih, tempat sampah yang telah diurung dan dipadatkan di area pengurungan ditutup dengan tanah, setidaknya 1 kali setiap 7 hari.
Sanitary landfill. 1. Sampah diratakan dan ditimbun dengan menggunakan lapisan tanah dan pasir. 2. Hingga saat ini merupakan metode yang paling ekonomis dengan dampak lingkungan terendah. 3. Sanitary landfill yang dikelola dengan baik dapat mengubah area yang tidak berguna menjadi open space yang menarik. 4. Sanitary landfill yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran air tanah. Klasifikasi landfill. 1. Landfill untuk sampah perkotaan. 2. Landfill untuk sampah yang ukurannya telah diperkecil. 3. Landfill untuk satu jenis sampah. Tidak memerlukan penutupan setiap hari. Mengurangi persoalan bau, lalat, dan tikus. Mengurangi jumlah tanah penutup. Dan memerlukan fasilitas untuk memperkecil ukuran sampah. Syarat-syarat lokasi landfill. 1. Batasan lokasi. 2. Ketersediaan lahan termasuk untuk penyangga. 3. Akses. 4. Kondisi tanah dan topografi. 5. Kondisi klimatologi. 6. Hidrologi air permukaan. 7. Kondisi geologi dan hidrologi. Dan 8. Kondisi lingkungan lokal, atau umumnya landfill terletak di daerah yang jauh dari pemukiman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.